Rich people, selamat datang kembali di update di Video Ultimate. Bagaimana cara menggunakan time frame? Saya akan melakukan update tentang bagaimana cara saya trading gold dan update untuk time frame management. Jadi, time frame sekali lagi untuk refreshment Anda, time frame yang paling ideal karena ini adalah time frame yang asli adalah daily chart. Dan pada saat kita entry, kita selalu menggunakan time frame yang lebih rendah untuk mencari detailing daripada pola yang akan kita analisa. Dan tentunya pada saat kita ingin entry, kita mencari harga yang paling terdekat dan paling efisien, artinya paling mendekati support atau resistance yang sudah Anda incar. Oleh karena itu, langsung saja kita praktek. Anda akan saya tunjukkan step by step ketika saya trading gold di A-Club Academy, sehingga Anda bisa tahu, oh ternyata manajemen time frame-nya seperti ini untuk market yang saat ini mungkin sudah 3 tahun dari ketika saya membuat teori tentang time frame. Selamat menikmati. Oke, rich people, kita akan update tentang bagaimana dual time frame trading ya, atau multiple time frame trading yang kita juga lihat di salah satu chapter di DVD Ultimate. Tentunya banyak contoh-contoh yang terupdate saat ini untuk bisa diaplikasikan. Jadi kita ambil dari sinyal A-Club Academy. Ini kita berikan kemarin ya. Jadi ini tanggal 14, jadi tanggal 13. Spekulatif buy gold 1705, TP 1717, stop loss di sini. Ya, recent triangle breakout H1. Ini saya kasih gambarnya dan saya bilang gold revisi bukan spekulatif, lot normal bisa diambil. Dan saya berikan berdasarkan Venus retrograde study, we see gold has chance to bullish dari tanggal 13 Mei sampai 5 hari ke depan. Ya. Ini statistiknya demikian. Ini di A-Club. Oke, berarti sinyal itu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gimana waktu itu cara saya mengambilnya. Jadi, ini posisinya saya rencananya menahan cukup panjang, udah profit 11 ribuan, tapi saya masih tahan. Oke, kita lihat ya, langsung kita breakdown. Ini adalah daily chart. Saya selalu menggunakan daily chart karena saya perlu range-nya. Jadi, range itu artinya pada saat 3 candle daripada daily chart ini naik dengan signifikan, maka itu mungkin bisa 400 pips. Sehingga kalau saya masukkan di time frame yang lebih kecil, itu akan membuat saya lebih bisa bermanuver dengan baik. Trend sideways sekali, kita tahu. Saya percaya bahwa Venus retrograde akan membuat harga naik. Nah, ini kita nggak usah ngomong astrologi dulu, tapi kalau misalnya Anda punya reason yang kuat untuk membuat harga itu naik ke atas, tentunya kita bisa melakukan buy. Apalagi harga di atas moving average, higher high, higher low ya. Ini di chapter-chapter sebelumnya. Maka saya langsung turunkan di H1. Ini adalah waktu saya berikan sinyal itu di 13 Mei sebelum harga itu naik. Jadi kurang lebih di sini. Ya, 13 Mei. Nah, kenapa saya waktu itu berikan sinyal? Dan ini marketnya lagi begini. Kalau Anda lihat, ini kita tebalkan, ini adalah garis daripada symmetrical triangle di time frame yang daily, ya. Terus ini adalah isinya. Yang kita perhatikan di sini, ternyata di hourly chartnya dia juga membentuk semacam triangle. Jadi kayak double triangle di 2 time frame yang berbeda. Ya. Ditambah dengan secara financial astrologinya, saya percaya dia masih akan naik. Oleh karena itu, begitu dia break tanggal 13, kita entry nih di sini. Setelah dia break ini, ya, warnanya hijau break ini, kita langsung entry. Nah, dan ini masih berlanjut. Kalau kita perhatikan, time frame yang ada saat ini merupakan zoom in daripada tren besarnya. Harga mencoba menembus area resisten tapi gagal, coba menembus lagi tapi gagal, dan ini akhirnya juga membentuk sebuah base formation. Ini pentingnya kita menggunakan 2 time frame supaya kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan munculnya ekor-ekor harga seperti ini kita masih percaya bahwa mudah-mudahan harga ini masih akan naik. Lanjutkan kenaikannya ya. Ini dari secara price action. Nah, sekarang kita lihat dari momentum. Multiple time frame momentum. Saya menggunakan stochastic dan di daily chart stochasticnya ini jelas menghadap ke atas, artinya at least ada 4 bar yang akan membuat stokastiknya ini sampai ke area overbought. Lalu kita turunkan ke H4. Kalau kita lihat H4,
ini malah dia akan cross. Jadi bagaimana kalau daily-nya dia up dan kemudian H4-nya dia menghadap ke bawah seperti ini, maka yang kita lihat adalah akan terjadi sideways besar karena ini momentum yang di H4 yang akan ditunggu sampai bawah, kemudian baru dia akan lanjut ke atas. Biasanya momentum saya akan lihat daily sama H4 itu hubungannya seperti apa, karena kalau H1 setiap kali pembalikan arahnya dia tidak akan cukup kuat untuk mengganti atau membalikan posisi di daily-nya ya. Jadi antara daily H4 saya melihat momentumnya, sedangkan price action-nya saya memperhatikan dari sisi hourly-nya ya, karena itu melihat yang lebih detail. Ingat intinya adalah 2 derajat. Kalau majornya Anda menggunakan H4, saya akan gunakan M30 untuk kita melihat tentang entry-nya ya. Jadi entry ataupun kita sedang menguji atau cek tren ke depannya bagaimana ya. Nah, sekarang kita perhatikan kalau saya melihat tentang saham. Ini adalah saham BRI yang memang turun terus. Mudah-mudahan dia akan bertemu supportnya segera. Otomatis saya akan menggunakan Fibonacci untuk menentukan target price bawahnya, dan di sini terlihat target price-nya adalah di 2270-an, sekitar segitu. Oke. Ternyata di weekly chart, saya selalu menggunakan weekly chart kalau di saham, ternyata 2200 sekian itu adalah external retracement 2618, yang mana saya mengajarkan ini lebih detail di DVD The Art of Fibonacci Trading. Buat teman-teman yang sudah melihat DVD Ultimate, saya sarankan untuk juga belajar Fibonacci dari DVD Fibonacci ya. Oke, ini adalah BBRI dari sisi daily. Kalau kita mengambil gambar dari kotak ini saja, atau bagian ini saja ya. Ini kelihatan ada 5 wave pergerakan. Buat teman-teman yang ingin belajar Elliott Wave, kita di eShop ada video tentang basic Elliott Wave. Itu penting sekali untuk bisa melihat arah harga seperti ini. Dari sini terlihat ternyata target price bawahnya, target price wave 5 dengan menggunakan Fibonacci adalah 2200 juga. Jadi dari 2 time frame antara weekly dan daily itu ketemu angka yang sama loh, 2200. Jadi ini artinya menggunakan Fibonacci cluster ya, Fibonacci cluster dengan 2 time frame yang berbeda. Dari sini kelihatan kita bisa ketemu angka 2000 sekitar 2200. Berarti besar kemungkinan 2200 akan menjadi support yang kuat. Artinya support kuat itu dia bisa dijemput harganya ke sana dan dipentalkan kembali, dan ini dengan konsep cangkul ya. So itulah update kali ini untuk membuat Anda mengerti dual time frame dari gold trading maupun bagaimana cara kita menggunakan Fibonacci cluster di saham untuk dual time frame, artinya time frame yang berbeda. Semoga bisa mendapat pencerahan dan bisa dipraktekkan lebih lanjut. Anda akan mempelajari bagaimana cara menggunakan Fibonacci. Fibonacci adalah alat ukur. Untuk menggunakan alat ukur, Anda harus tahu apa yang akan diukur. The pattern akan menjadi satu panduan dasar. Mulai hari ini Anda tidak akan lagi trading dengan sembarang pattern. Bayangkan kalau Anda bisa mengetahui kemana harga akan bergerak, berapa profit yang Anda akan dapatkan. Kalau kita bicara tentang support resistance, saya mengkategorikannya menjadi 3. Yang pertama adalah classic support resistance, yang kedua adalah dynamic support resistance, dan yang ketiga yang akan kita fokuskan adalah harmonic support resistance.